Jadi gender itu ada 5. Jadi kita dapat endorse dari Enrekang. Alhamdulillah. Jadi namanya Bepa Tekang dari Enrekang. Ini kontraknya lumayan kemarin 3 juta Om ya. Alhamdulillah. Tinggal kopinya ditunggu Om. Iya. Kopi sementara ya. Sementara proses. Yang kita kenal gender itu cuma 2. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oke. Itu yang umum. Yang umum. Jadi kita coba ini melihat ke belakang. Oke. Sejarah di Sulawesi itu ternyata gender itu terutama Bugis Makassar itu bukan cuma 2. Siap. Jadi gender itu ada 5. Jadi laki-laki murahne maupun rahim bayinya perempuan calabai yaitu laki-laki yang bersifat perempuan, calalai ya, perempuan yang bersifat laki-laki. Ini sebenarnya kan umum hampir di seluruh dunia juga ada seperti itu. Tapi kan tidak diakui Om. Ya, tidak diakui. Tapi maksudnya itu hal yang umum ada di hampir semua belahan, hampir di semua negara. Yang tidak umum adalah gender kelima Om. Kalau ini ya setahu saya tidak tahu kalau di tempat lain yang mungkin saya tidak tahu. Cuman ada di Bugis Makassar. Jadi yang kelima itu apa? Bisu. Bisu. Bisu itu gender kelima. Ya. Laki-laki bersifat perempuan. Perempuan. Tapi tidak boleh menyukai laki-laki. Ya, dia kalau saya melihatnya bahwa dia bukan laki-laki, bukan perempuan sebenarnya. Jadi bukan. Jadi memang tubuhnya tubuhnya laki-laki, fisiknya sifatnya perempuan, tapi dia tidak ditakdirkan untuk menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Dia takdirnya bukan untuk hidup sebagai salah satu gender itu, karena dia di budaya Bugis Makassar adalah wakil atau penyampai pesan dari dewa-dewa kepada manusia. Seperti itu. Makanya dia bisa dibilang melampaui gender. Kalau di suku kita dia melampaui gender. Jadi ada bukan dikatakan simbol tapi bukan Om. Bukan, karena begini. Ternyata ada menurut ada calabai itu sendiri, laki-laki bertubuh bersifat perempuan, tubuh laki-laki bersifat perempuan itu ternyata ada tingkatannya juga Om. Jadi ada jenisnya. Jadi ada namanya calabai tungkanalino. Ya, calabai tungkanalino. Ya, jadi itu dia calabai memang dari lahir. Jadi dia ini kemungkinan besar inilah yang punya potensi besar jadi bisu. Ada pacalabai. Dia dari lahir juga, tapi sifat genitnya itu ada. Sifat genitnya kental ada. Ya. Kalau calabai tungkanalino dia hanya punya sifat, tapi dia tidak genit. Bukan tipe yang suka mencari laki-laki. Bukan yang seperti itu. Dia hanya takdirnya seperti itu, tapi dia menyadari dirinya seperti itu. Sifatnya dia membawa sifat perempuan, tetapi bukan sifat genit itu dia tidak ada. Nah ini yang potensinya besar untuk jadi bisu. Nah gender kelima ini? Ya, gender kelima ini. Jadi yang kedua pacalabai itu waria yang genit yang di salonnya itu waria, itu pacalabai. Yang ketiga calabai kedo-kedo itu calabai tapi
dia seperti laki-laki. Kan sekarang banyak yang banyak di gym. Seperti itu adalah kehidupan itu. Begitu anunya, apanya? Perbedaannya, jenis-jenisnya. Itu ada jenisnya lagi. Jadi cara baik kedo-kedo itu kan tingkah laku. Ya. Jadi dia laki-laki, pakaian laki-laki, apa segala macam. Tapi ya, dia cara baik. Terima kasih. Oh, gitu. Jadi gender kelima ini, Om. Ya. Jadi kita diakui dulu 5 gender ini sebelum masuknya agama Islam ya. Jadi Ya. kita bercerita ya sejarah. Zaman dahulu di Sulawesi itu ada 5 gender. Ya, laki-laki, perempuan, laki-laki yang bersifat perempuan, perempuan yang bersifat laki-laki, dan bisu. Ya. Nah, bisu ini seakan-akan simbol melampaui Gender. Jadi walaupun tubuhnya laki-laki, sifatnya perempuan, tapi dia tidak genit dan tidak boleh menikah dengan laki-laki. Dia tidak. Dan tidak menikah ya? Tidak menikah. Tidak menikah memang, Om. Jadi dia sendiri. Iya. Dia sendiri. Karena dia kan memang harus punya ikatan dengan Tuhan seperti itu, dan menikah itu akan mengganggu ikatan itu. Dengan dewata bahasanya. Yeah. Tapi saya baca di bukunya banyak juga mantra-mantranya itu pakai Bismillah. Mungkin ini karena sudah ada akulturasi budaya Islam, sehingga ada hal-hal seperti itu, ada Bismillahnya, ada Puanga Ta'ala, ada apa segala macam, itu tetap mereka pakai. Jadi bisu ini yang dulu kan istilahnya penasehat kerajaan. Ya, hampir di semua kerajaan memiliki bisu dulunya. Ya, dulunya sejarahnya dulu sebelum Islam itu hampir ada, karena mereka adalah orang-orang bijak yang dipercaya bisa menyambungkan pesan dewata kepada manusia. Bisa mendengarkan perintah-perintah dewata pada saat itu. Jadi kebijaksanaan, keputusan-keputusan raja itu sebagian besar melalui pertimbangan para bisu ini, makanya mereka sangat dihormati. Itu dulu dia posisi yang sakral, makanya sampai sekarang pun mereka punya titel puang tuh. Puang. Jadi bisu ini itu penyambung lidah. Ya, penyambung lidah dewata lah. Dewata, atau bisa juga dia punya kemampuan mengintip ke langit. Jadi apa yang terjadi di langit ya bisa intip. Nah, ini salah satu. Jadi ini simbolnya bagus ini, Om. Jadi melampaui laki-laki dan perempuan. Ini pasti melampaui yang 4 ini ya. Dia melampaui itu karena secara kalau kita pakai logika kan artinya dia memiliki pikiran seperti laki-laki dan pikiran seperti perempuan, sehingga otomatis dia akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan karena pikiran laki-laki, dia lebih memahami laki-laki dan tentu saja lebih memahami perempuan karena membawa sifat perempuan, sehingga dalam pengambilan keputusan ya tentu saja akan lebih bijaksana karena dua gender ini dia punya rasa dari dua gender ini. Dan tidak boleh menuruti sifat laki-lakinya dominan dan tidak boleh menuruti sifat perempuannya. Karena kan ada salah satu tarian yang terkenal yang mereka bawakan ketika melakukan ritual itu, namanya Mak Giri. Itu menari tapi bawa badi yang ditusuk-tusukkan ke leher, ke dada, ke tangan. Itu artinya itu melambangkan bahwa dia bisa menari, itu mewakili sifat perempuan, feminim dan itu puncak dari femininitas adalah kemampuan gemulai untuk menari, tapi dengan membawa badi dan menusukkan ke dirinya, itu kan bukti kelelakian yang di atas rata-rata seperti itu. Jadi dia tarian itu ingin menyampaikan pesan bahwa saya memang puncak dari kedua gender ini. Saya melihatnya seperti itu. Bisa diartikan bahwa melampaui laki-laki dan perempuan. Dia memiliki kedua
sifat itu. Dan ini unik Om, Ya, dan menarik bahwa bisu ini melampaui laki-laki dan perempuan, kemudian dia bisa berhubungan dengan dewata ya, atau Tuhan pada saat itu. Jadi ini kan simbol bahwa ya untuk ketemu Tuhan kita harus melampaui laki-laki dan perempuan. Berarti ada sesuatu dalam diri manusia, bisa jadi ya, yang tidak berjenis kelamin. yang tidak berjenis kelamin, dan ini dekat hubungannya dengan Tuhan. Ya, ini kan Itu dalam itu. Awas tenggelam. Jadi memang kalau orang spiritual kan bilang jiwa itu tidak bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Jadi ketika kita berdiri di situ, artinya kita telah melampaui jasad kasar kita. Jadi bisa jadi memang begitu, yang simbol apa, pesan yang mau disampaikan bahwa untuk masuk ke dalam diri terdalam kita yang terhubung dengan ketuhanan itu, ya kita harus melepaskan kita sebagai laki-laki, kita sebagai perempuan. Dan ini kan dalam sekali, laki-laki dan perempuan itu bagian diri yang paling dasar. Ya. Jadi apalagi harta, benda, jabatan itu lebih-lebih lagi harus dilepaskan untuk bisa masuk ke wilayah ketuhanan. Seperti itu. Ya, pesannya bisa seperti itu. Jadi ternyata pesan-pesan ini bukan cuma pesan, karena ada orangnya pada saat itu. Ya. Dikatakan simbol. Bukan hanya simbol, karena ada orangnya. Ya. Jadi apa? Sistem masyarakatnya itu yang keren. Maksudnya sistem masyarakatnya dengan adanya isu ini jadinya ada hal yang pesan hidup yang bisa mereka lihat bahwa kebijaksanaan untuk sampai kepada ketuhanan itu harus seperti itu. Karena memang kan ritualnya untuk dilantik menjadi bisu itu saya pernah baca, itu ada namanya di Irekba, mungkin Irekba. Irekba. Ya. Jadi dia